Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teks laporan dan teks proposal, baik suatu kegiatan maupun penelitian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan member-member dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, Permata Aulia Hakim. Yang kedua ada Ayu Lisna. Yang ketiga ada Harfiq Imran. Yang keempat ada Melisa Rosalin. Dan yang kelima ada Rastra Triandina. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Syarifah Aini. Langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh Rastra. Kepada Rastra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Thalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu membangun konteks teks proposal. Proposal adalah rencana yang disusun secara sistematis dan rinci, baik untuk kegiatan maupun penelitian. Digunakan sebagai permohonan atau penawaran untuk mendapatkan izin, dukungan, atau persetujuan. Dalam dunia akademik, proposal menjadi langkah awal penting sebelum penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Terdapat dua jenis utama, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian sesuai jenjang studi S1, S2, S3. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rastra. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ayu Lisna. Kepada Ayu Lisna dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ayu Lisna. Saya akan menjelaskan formulasi bahasa, manfaat, dan penerima dalam proposal. Yang pertama itu ada gunakan kata bernuansa masa depan, akan, ingin, bulan depan, dan lain-lain. Maksudnya, dalam proposal, kata-kata bernuansa masa depan digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan yang diajukan belum dilaksanakan, tetapi masih dalam bentuk rencana atau niat. Bahasa seperti ini memperkuat kesan bahwa proposal adalah permohonan, dukungan, atau persetujuan atas kegiatan yang masih akan dilakukan. Yang kedua itu menunjukkan kegiatan masih berupa rencana. Maksudnya di sini ialah proposal bersifat perencanaan, bukan laporan. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam proposal sebaiknya menyiratkan bahwa kegiatan tersebut belum terjadi. Bahasa ini menegaskan pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap persiapan dan butuh persetujuan atau dukungan. Selanjutnya, contoh kalimat. Yang ketiga itu contoh kalimat. Akan dilaksanakan dan akan menghasilkan. Maksudnya, yang akan dilaksanakan itu, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh OSIS pada awal bulan Agustus. Yang kedua, program ini akan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berwirausaha. Selanjutnya, yang ketiga itu ada proposal ditujukan ke pihak tertentu, persetujuan atau dukungan. Maksudnya di sini ialah proposal bukan sekedar dokumen informasi, tetapi juga merupakan permintaan resmi kepada pihak yang berwenang, misalnya kepala sekolah, sponsor dan donatur, dinas pendidikan, agar menyetujui dan mendukung kegiatan yang direncanakan. Maka dari itu, proposal harus ditujukan secara spesifik dan sopan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Lisna. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Melisa. Kepada Melisa dipersilahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konteks teks laporan. Teks laporan adalah dokumen yang menyajikan informasi secara sistematis, objektif, dan terperinci mengenai suatu kegiatan atau penelitian yang telah selesai dilaksanakan. Laporan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, evaluasi, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian, laporan hasil memaparkan temuan, analisis, dan interpretasi data yang diperoleh.
Sementara dalam konteks kegiatan, laporan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan, capaian, kendala, dan evaluasi dari kegiatan tersebut. Laporan yang baik harus didukung oleh data dan fakta yang akurat, serta disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Melisa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Imran. Kepada Imran, dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu menganalisis ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Yang pertama, menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Teks laporan tergolong ke dalam teks akademik, sehingga tentu saja teks laporan mengandung ciri-ciri teks akademik. Baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan dapat dianggap bagus apabila memiliki ciri-ciri akademik sebagai berikut. Yang pertama, ringkas atau padat. Laporan yang ditulis hanya berisi hal-hal pokok secara ringkas sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Yang kedua, lengkap. Laporan berisi aspek-aspek yang diteliti atau dilakukan dengan didukung oleh sumber kepustakaan yang memadai. Yang ketiga, logis. Laporan berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan-alasan yang masuk di akal dan yang dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Yang keempat, sistematis. Laporan disusun menurut struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dan dalam sistematika menunjukkan satuan-satuan yang saling berhubungan. Yang terakhir, lugas. Laporan disajikan dalam bahasa yang objektif yang langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, menganalisis manfaat teks laporan. Berdasarkan waktu penyusunannya, laporan dapat dirinci menjadi laporan akhir dan laporan kemajuan. Laporan akhir adalah laporan yang disusun oleh penelitian atau kegiatan dilaksanakan. Laporan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan pekerjaan dari awal hingga akhir dan sekaligus menjadi bukti bahwa kegiatan atau penelitian itu sudah selesai. Laporan akhir dapat digunakan untuk menilai apakah kegiatan itu berhasil. Sedangkan laporan kemajuan atau disebut juga laporan berkala adalah laporan yang disusun pada kegiatan atau penelitian itu sedang berlangsung. Laporan kemajuan disusun menurut jangka waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan, triwulan, 6 bulanan, atau tahunan. Laporan kemajuan digunakan untuk mengukur perkembangan kegiatan atau penelitian yang dilaporkan itu, menurut persentase yang telah dicapai dalam jangka waktu tersebut. Sementara itu, laporan kegiatan dan laporan penelitian mengemban fungsi penting. Kedua jenis laporan ini mempunyai fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, fungsi informatif. Laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca atau siapapun yang berkepentingan dengan laporan. Yang kedua, fungsi pertanggungjawaban. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan atau penelitian kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa penelitian atau kegiatan sudah dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Laporan dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan kepada pelaksana kegiatan atau peneliti tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Yang terakhir, fungsi pengambilan keputusan. Laporan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu agar keputusan itu tidak salah sasaran. Yang ketiga, menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Laporan kegiatan untuk magang, seminar, pentas seni, dan sebagainya tentu harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang terkait yang akan menerima laporan tersebut. Pihak-pihak itu adalah pembimbing seperti konsultasi dari lembaga tempat magang, penyelenggara, sponsor, pejabat seperti kampus atau pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Nurwandi 2016. Apabila itu laporan penelitian, maka laporan itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing dan kepada program studi atau petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan atau ke perpustakaan untuk bahan bacaan.
Apabila laporan penelitian itu dituju kepada sponsor sebagai penyandang dana, tentu saja proposal itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sponsor tersebut. Semua pihak yang dituju harus menjadi bahan pertimbangan dalam membuat laporan kegiatan maupun laporan penelitian. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Imron. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syarifah. Kepada Syarifah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan teks proposal dan teks laporan. Persamaan. Yang pertama yaitu sama-sama teks akademik atau formal. Kedua, disusun secara sistematis dan logis. Ketiga, menggunakan bahasa baku dan objektif. Keempat, bertujuan untuk menyampaikan informasi. Kelima, membutuhkan perencanaan yang matang. Keenam, sama-sama bisa mencantumkan referensi ilmiah. Selanjutnya perbedaan. Perbedaannya yaitu, pertama, proposal dibuat sebelum kegiatan, berisi rencana dan ditujukan untuk mendapat persetujuan atau dukungan. Dan yang kedua, laporan dibuat setelah kegiatan, berisi hasil pelaksanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, yaitu keterkaitan antara teks proposal dan teks laporan. Proposal dan laporan memiliki keterkaitan yang erat, membentuk sebuah siklus yang saling melengkapi dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau penelitian. Siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, perencanaan atau proposal. Suatu kegiatan atau penelitian dimulai dengan penyusunan proposal. Proposal ini berfungsi sebagai kerangka kerja awal yang menjelaskan apa yang akan dilakukan, mengapa hal itu penting, bagaimana caranya, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Proposal yang disetujui menjadi legitimasi untuk memulai pelaksanaan. 2. Pelaksanaan berdasarkan proposal. Setelah proposal disetujui, kegiatan atau penelitian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal. Proposal menjadi panduan selama proses pelaksanaan. Yang ketiga, laporan hasil. Setelah kegiatan atau penelitian selesai, hasilnya didokumentasikan dalam bentuk laporan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang telah dilakukan, memaparkan hasil yang diperoleh, kendala yang dihadapi, dan kesimpulan dari keseluruhan proses. Laporan juga menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, proposal adalah awal dari sebuah proses, dan laporan adalah akhir dari proses tersebut. Proposal adalah janji yang akan ditepati, sementara laporan adalah bukti dari janji yang telah ditepati. Keduanya merupakan instrumen penting dalam siklus manajemen proyek atau penelitian yang efektif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu teks proposal dan teks laporan adalah dua jenis teks akademik yang saling berkaitan. Proposal digunakan untuk merencanakan dan mengajukan kegiatan atau penelitian, sedangkan laporan digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasilnya. Keduanya harus disusun secara sistematis, logis, dan menggunakan bahasa yang formal agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke sesi kuis. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Apa perbedaan utama antara teks proposal dan teks laporan? A. Proposal disusun setelah kegiatan, laporan disusun sebelum kegiatan. B. Proposal bersifat objektif, laporan bersifat persuasif. C. Proposal berisi rencana yang akan dilakukan, laporan berisi hasil yang telah dilakukan. D. Proposal dan laporan tidak memerlukan struktur informal. Kepada teman-teman yang tahu, silakan komen di bawah. Terima kasih.